Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu dosen yang arif lagi bijaksana, serta teman-teman sebangsa dan setanah air yang insya Allah calon penghuni surga. Hadirin yang berbahagia, motivasi sebagai kegiatan atau keadaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Wina Sanjaya mengartikan motivasi sebagai suatu set yang dapat membuat seseorang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi bisa datang dari dalam diri seseorang maupun dari luar diri seseorang. Motivasi merupakan semangat dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Motivasi belajar merupakan dorongan bagi peserta didik untuk lebih giat lagi belajar untuk menggapai cita-citanya. Untuk itu, izinkan kami membawakan syarah Al-Quran tentang motivasi belajar menurut perspektif Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan seberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa potongan ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yakni dalam kemuliaan di dunia serta pahala di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang mukmin daripada selainnya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang alim daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ash'ud berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para ulama. Dalam hal ini Allah telah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu daripada orang yang beriman tetapi tidak berilmu. Abu Dinata dalam bukunya yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan mengatakan bahwa pendidikan harus mampu memotivasi peserta didik agar
senantiasa mencintai ilmu pengetahuan. Dengan cara menciptakan semangat peserta didik dalam mencari, menambah, memelihara, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mengamalkannya untuk kepentingan pribadi, agama, negara, dan bangsa. Dalam proses belajar, pastinya terjadi proses-proses yang mengarah kepada kebaikan, di mana setiap kebaikan pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 160 sebagai berikut. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberikan pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan sama sekali. Dalam tafsir Kemenak dikatakan bahwa pada surat Al-An'am ayat 160 menjelaskan, barang siapa yang membuat amal baik, niscaya Allah akan membalasnya di akhirat dengan 10 kali lipat amalnya. Maksud ungkapan balasan 10 kali lipat di sini belum termasuk balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak dan berlipat ganda kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga 700 kali lipat. Dalam kaitannya dengan motivasi belajar dalam pendidikan dapat diaplikasikan dengan pemberian reward kepada peserta didik guna memotivasi mereka untuk giat belajar dan meningkatkan prestasi. Punishment memiliki peranan yang sangat penting bagi pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, di mana dalam hal ini tidak boleh melibatkan kekerasan fisik maupun batin, namun dengan cara-cara yang dapat meningkatkan semangat peserta didik, yang sifatnya memberikan kesadaran peserta didik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Setelah kita mengetahui keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan kebaikan, kita tidak berhenti di situ saja, namun kita harus mengimplementasikan dalam dunia pendidikan. Karena ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah, dan itu hanya akan sia-sia. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 39 sebagai berikut. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Perkara yang kami jelaskan berupa perintah, larangan, dan hukum-hukuman merupakan wahyu dari Tuhanmu kepadamu. Maka janganlah engkau, wahai manusia, mengadakan Tuhan
lain bersama Allah. Nanti engkau diceburkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela di mata dirimu sendiri dan di mata manusia lainnya, serta terjauhkan dari segala kebaikannya. Sesuai tafsir tersebut, bisa kita maknai bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperilaku yang terpuji, menjauhkan perilaku yang tercela, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya dalam dunia pendidikan yaitu dengan mengajarkan peserta didik untuk melakukan hal-hal kebaikan dan juga meninggalkan hal-hal tercela sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pisau diasah pagi-pagi dibawa ke kebun untuk membabat. Cakep. Berakhir sudah MSQ ini. Semoga bisa memberi manfaat. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, semoga bisa berjumpa lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.